ini apa seperti itu kah modelnya nikah batin itu? Itu nikah batin, itu dinikahkan secara batin ya Pi ya. Iya, secara Nikah batin. batin. Nah itu nikah, tapi kita harus tahu kita dinikahkan sama siapa, sama siluman apa sama siapa. Kalau mami ini kan dinikahkan secara batin itu real, mami sama papi gitu loh. Jadi ibaratnya gini loh Pun, yang mami ini mami yang ngerasakan pribadi ya. Jadi kita ini gini, kalau kita sudah dinikahkan secara batin sesama manusia, misalnya si papi kerja, terus kena guyur hujan, nah itu yang sakit mami. Misalnya si papi begitu. Iya, merasakan yang sama. Si papi badannya, misalnya si papi kerja berat, angkat-angkat barang misalnya, itu yang sakit-sakit badannya itu ya mami. Gitu. Nah terus di perjalanan nikah batin kami itu, kami bukan kami yang menikahkan diri, itu tidak ya. Jadi ibarat kata itu abad berapa abad yang lalu, 500 tahun yang lalu lah, 500 tahun yang lalu. Kita pernah satu, kita pernah ketemu, pernah bersatu, terus pisah. Nah tiba-tiba kita ketemu lagi. Nah kita ketemu itu langsung dinikahin sama bunda tahun 1500-an Bunda. Jadi waktu mami dinikahkan secara batin sama papi itu, mami ini meditasi. Nah meditasi itu mami dipingit dulu. Sudah itu mami dipingit, mami dikasih sama bunda itu selendang putih, ditaruh di atas kepalanya mami. Terus mami dikasih selendang putih, terus mami dipingit. Jadi di kerajaannya bunda itu kayak orang lagi persiapan nikah gitu loh, yang apa yang bikin apa itu namanya, kayak dekorasi lah. Orang Jawa itu kayak dekorasi. Kembar mayang. Tapi mami ini dipingit selama 5 hari ya dia. 5 hari atau berapa hari? 7 hari di dalam kamar. Itu mami itu ditaruh itu di dalam kamar. Kamar itu lantainya bening, tapi di kasurnya itu kayak emas balok. Jadi kasur itu sprinter tapi itu emas semua. Lampu-lampunya emas. Jadi mami itu ditaruh di situ selama 7 hari. Makanya mami kalau meditasi itu mami nggak kemana-mana ya di situ, karena memang maminya sukmanya mami ya di situ, disimpan di situ selama 7 hari. Nah habis 7 hari mami diajak perjalanan dulu di dalam laut, dikenalin suasana di sana. Habis itu mami diajak jalan di sekeliling istananya bunda, kenalin semua. Terus pas udah proses resepsi, nah itu mami itu diarak di kampung. Nah yang bawa mami ini naga emas. Mami ini kayak kereta tapi berbentuk naga emas. Nah di situ yang ngiringin mami ini bunda sama Blorong. Nah, sampai di ujung jalan, ibarat kata bunda sama Blorong ini udah nganter mami lah sampai ke ujung goa. Nah mami ini diarah sama sosok ular ke dalam goa, tapi tetap yang ngantar mami ini tetap naga emas ini. Sampailah mami di goa itu, mami dimandikan. Dikasih pakaian warna serba kuning. Nah, mami keluar dari pemandian itu, mami jalan, tapi di situ banyak dayang-dayang yang ngiringin mami itu banyak. Nah, tapi tetap ular ini yang ngarahin jalan. Sampai di bukit,
Nah ya itu si papi udah nunggu di bukit itu sama dua penjaga di situ. Itulah yang dikatakan yang mami terasain ya. Itulah yang dikatakan nikah batin. Bukannya nikah batin, mau nikahin diri sendiri, habis itu meditasi, itu bukan nikah batin kalau menurut mami. Itu Kalau halu. kayak ini Mami, di kehidupan nyata kan apa itu sudah punya suami, tapi yang waktu di nikah batin itu bukan suami yang di dunia nyata itu bagaimana itu Mami? Ya makanya harus ditelusuri dulu, dinikahkan sama siapa, sama jin, sama demit, atau sama siapa. Oh begitu. Iya harus jelas kita dinikahin sama siapa dulu. Kalau yang Jadi nikah jangan- sama orang lain itu biasanya dia untuk mencari kekayaan, Bunda. Dia ada unsur kekayaan. Jadi dia nikah sama yang namanya jin di situ. Iya, Mm-mm. itu bukan nikah batin, itu namanya ya yang Pesugihan. apa itu namanya yang untuk pesugihan. Banyak yang kayak gitu tuh. Tapi kalau real nikah batin itu ya kayak saya rasakan. Karena apa? Di dalam pernikahan itu biarpun itu di spiritual ya, di alamnya sana, tetap prosedurnya itu ada pingitan, tetap prosedurnya itu ada siraman, Ada tetap kauan, prosedurnya itu ada ijab kabulnya ada. sungkeman. Nah, di situ tuh mami sungkeman itu sama bunda. Bunda itu pakai baju apa kalau orang Jawa sih, baju warna putih itu, pakai baju putih, songket apa itu namanya, sari apa itu namanya, pakai baju putih sama kain warna coklat, jare, nah kayak jare ya. Terus di situ bunda itu sama kotak duduk di atas kursi yang megah, enggak, beliau itu duduk semacam duduk di atas batu. Nah di situ mami sungkeman. Nah pas mami sungkeman itu mami dikasih selendang yang tadinya di atas kepala beliau. Makanya sebelum ada resepsi itu, orang yang lihat mami betul-betul mata batinnya udah mantap. Di sini mami itu udah banyak tuh, berat banget. Jadi harus diselaraskan. Kalau enggak diselaraskan nanti repot. Nah, setelah mami udah nikah, batin itu itulah datang satu persatu barang batin itu. Nah, setelah itu mami puasa 5 hari, puasa tanpa disengaja, tanpa direncanakan ya, 5 hari ya enggak makan nasi sama sekali. Itu kami sudah punya anak 1. Makanya dari perujukannya mami di situ keluar satu persatu itu gambar-gambar kita. Makanya keluar satu nama, semuanya pakai nama itu. Keluar gambar ini, semuanya mengadu-adukan itu. Cuman kita yang ini ya kita cukup diam. Karena sifatnya bunda kan tidak suka untuk ria-ria, itu kan tidak. Kalau bunda itu dalam kenyataan sudah nikah sama master apa belum mami? Belum. Oh belum. Tapi kita itu udah berasa seperti suami istri, nikah beneran, nikah asli Bun. Malah lebih chemistry-nya itu lebih kuat nikah batin ketimbang kita kayak nikah ijab kabul ya. Tapi dalam kenyataan tuh waktu belum nikah itu sudah pernah ketemu? Belum, atau kita nggak pernah ketemu. Nggak pernah. Itu juga kita ketemunya hitungan hari ya Pi ya. Hari kedua atau hari ketiga kalau nggak salah ketemu itu langsung dinikahin. Jadi kalau orang bilang
saya ketemu bunda, saya begini, jadi kita nggak tahu ya Allah alam orang seberuntung apa sih yang bisa ketemu bunda secara langsung kan gitu. Iya. Kalau mami ini dulu tuh kayak orang bodoh pun nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti yang namanya spiritual, ya kita itu ngalir aja apa adanya. Tapi ya alhamdulillah berkat kepercayaan beliau juga mami dipercayai sama orang gitu. Tapi kalau orang bilang saya ketemu ini, saya ketemu bunda saya begini, wes lah karepmu kan gitu. Yang saya tengok kowe aku. Ini bener Apa nggak? yang Bener kan? Iya. iya Mami, apakah yang waktu nikah batin itu kayak Mami itu masuk di kehidupan dulu itu zaman dulu Mami jadi apa, Master jadi apa begitu kah? Iya. Jadi ibarat itu dulu kita itu pernah satu ya Pia. Kita itu pernah ketemu. Kita pernah satu terus kita pisah berapa abad yang lalu. Itu Nah tiba-tiba jadi kami ini kayak penerus loh Bun, kayak penerus Ya. leluhur gitu loh Bun, kayak penerus zaman dulu gitu. Terus dalam kehidupan sekarang dipertemukan lagi begitu ya Bun ya? Ya Mei ya. Iya. Andai kata begini Mi, zaman dulu bersatu, zaman sekarang masih berpisah, apakah itu nanti juga akan bersatu lagi begitu? Maksudnya Pi? zaman dulu bersatu, terus zaman sekarang Berpisah. berpisah. Terus zaman sekarang ini kan kayak kalau mungkin kami percaya nggak, Dipersatukan lagi. kayak ada inkarnasi, itu tapi Dipersatukan di lagi zaman terus sekarang berpisah itu lagi. enggak, di zaman sekarang itu bersatunya dengan orang lain, terus tahu-tahu bisa ketemu dengan pasangannya zaman dulu. Apakah itu juga bisa bersatu itu Mami? Bisa jadi, tapi kan kita masih pakai akal loh. Masa iya dia Iya. udah punya pasangan terus mau kita ini enggak bisa. Direbut. Tapi tetap di batiniahnya itu chemistry-nya tetap ke pasangan batiniahnya. Oh. Makanya kayak mami ini loh, kayak mami ini kan udah dinikahin secara batin. Jadi ibaratnya misalnya nih yang milik cabang bayi, misalnya nih mami pisah sama papi, terus mami punya suami gitu loh, suami baru, nggak akan tenang hidupnya, pasti tetap keinget papi terus, karena kan kita udah dinikah kan udah diikat di situ. Iya. Baru nyambung saya sekarang. Dan Kemarin cuma kemana udah lanjut kemarin itu cuma apa iya kayak saya itu punya kesimpulan begitu loh Mas, kayak apakah mungkin begini, apakah mungkin begitu. Setelah saya kayak ini konsultasi, oh berarti apa yang saya pikirkan betul gitu loh. Orang yang menyalah tafsiran menikah batin itu banyak yang salah, banyak banget. Nggak usah di grup-grup lain, di grup kita pun ada sebagian yang masih salah jalur mengenai nikah batin. Kenapa mereka itu terinspirasi untuk menikah batin? Karena mungkin mereka melihat mami sama master gitu. Kok orang ini kok akur-akur, kok orang ini kok begini, apa nikah batin itu begini, jadi kepengen seperti itu juga. Makanya kok nikah batin itu enggak ada